Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Rista Aryawan dengan 3 digit NIM akhir 053. Saya dari kelas TROB angkatan 2023. Jadi pada mata kuliah Computer Vision kali ini saya akan membuat video yang mempresentasikan laporan praktikum modul 1 dengan judul yaitu pendahuluan Computer Vision. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Kita dapat memahami konsep dasar Computer Vision. Lalu kita juga dapat memahami bagaimana citra digital direpresentasikan dalam komputer. Yang ketiga, kita juga bisa mempelajari dasar pengolahan citra menggunakan OpenCV. Lalu yang keempat, kita bisa mengimplementasikan berbagai operasi dasar pada gambar. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada penjelasan materi dasar Computer Vision. Yang kedua ada demonstrasi percobaan praktikum, lalu ada demonstrasi project yang telah saya buat, lalu ada analisis serta kesimpulan dari praktikum. Langsung saja ke penjelasan materi. Yang pertama ada definisi Computer Vision. Apa sih itu Computer Vision? Computer Vision merupakan salah satu bidang dalam artificial intelligence yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis informasi visual dari gambar maupun video. Secara sederhana, Computer Vision bertujuan untuk membuat komputer dapat melihat dan memahami lingkungan sekitarnya melalui data visual. Namun sebenarnya komputer tidak melihat seperti manusia. Komputer hanya membaca data berupa angka yang merepresentasikan pixel dalam sebuah gambar. Dari data tersebut, komputer melakukan berbagai proses analisis untuk memperoleh informasi yang bermakna. Lalu yang kedua ada pipeline Computer Vision. Dalam sistem Computer Vision terdapat beberapa tahapan proses yang disebut pipeline Computer Vision. Tahapan tersebut terdiri dari yang pertama ada input image. Input image ini sistem menerima gambar atau video dari kamera atau dataset. Lalu ada pre-processing. Pre-processing ini gambar diproses terlebih dahulu, misalnya dengan resize, filtering, atau konversi grayscale. Lalu yang ketiga ada feature extraction. Feature extraction ini sistem mengambil ciri-ciri penting dari gambar seperti warna, tepi objek, atau tekstur. Selanjutnya ada analisis atau decision. Analisis atau decision ini meliputi sistem melakukan analisis untuk mengenali objek, mendeteksi pola, atau melakukan klasifikasi. Lalu untuk output sendiri, ini output itu yaitu hasil analisis kemudian ditampilkan sebagai informasi atau keputusan tertentu. Pipeline ini merupakan dasar dari hampir semua sistem Computer Vision. Lalu selanjutnya ada low level, mid level, dan high level vision. Dalam pengolahan citra terdapat 3 tingkatan pemrosesan, yaitu low level vision. Low level vision berhubungan langsung dengan manipulasi pixel. Manipulasi pixel dasarnya seperti konversi, grayscale, blur, filtering, dan edge detection. Lalu ada mid-level version. Pada tahap ini sistem mulai memahami struktur dalam gambar. Contohnya ada segmentasi objek, deteksi objek, lalu pelacakan objek. Lalu ada high level vision. Pada tahap ini sistem melakukan interpretasi yang lebih kompleks. Contohnya ada face recognition, klasifikasi objek, dan analisis perilaku manusia. Lalu ada contoh aplikasi Computer Vision. Di sini
sini ada beberapa contoh penerapan computer vision dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain ada face unlock pada smartphone untuk membuka kunci layar, lalu ada sistem CCTV pintar yang mampu mendeteksi gerakan, dan mobil otonom yang dapat mengenali jalan dan rambu lalu lintas, serta sistem absensi wajah otomatis dan filter kamera pada media sosial seperti Instagram. Selanjutnya, representasi gambar digital. Dalam komputer, gambar direpresentasikan sebagai matriks pixel. Setiap gambar terdiri dari banyak pixel yang memiliki nilai intensitas tertentu. Pada gambar grayscale, setiap pixel memiliki nilai dari 0 sampai 255. Yang dimana 0 itu menunjukkan warna hitam dan 255 menunjukkan warna putih. Sedangkan pada gambar berwarna digunakan model RGB yang terdiri dari 3 channel warna, yaitu red, green, dan blue, seperti namanya, RGB. Lalu ada ruang warna. Beberapa ruang warna yang sering digunakan dalam computer vision antara lain ada RGB. RGB merupakan model warna yang terdiri dari kombinasi warna merah, hijau, dan biru. Lalu ada grayscale. Grayscale ini hanya memiliki satu channel warna sehingga lebih sederhana untuk pengolahan citra. Lalu ada HSV. HSV terdiri dari hue atau jenis warna, lalu saturation, kejenuhan warna, lalu value, kecerahan. HSV sering digunakan untuk deteksi warna tertentu karena lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan. Lalu selanjutnya kita akan demonstrasi percobaan. Ini untuk percobaan pertama. Jadi pada percobaan pertama saya membaca gambar menggunakan fungsi CV2 Amret. Ini ya, ada pada program CV2 Amret. Setelah gambar berhasil dibaca, gambar kemudian ditampilkan menggunakan CV2 AMSO. Nah, ini ada CV2 AMSO. Jadi percobaan ini menunjukkan bagaimana cara dasar untuk membaca dan menampilkan gambar menggunakan OpenCV. Nah, jadi ini kita run dan kita mendapatkan output seperti ini. Ada gambar berwarna RGB, lalu ada gambar grayscale dan gambar unchanged. Jadi percobaan pertama ini 3 mode pembacaan gambar. Dengan output JPG. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua. Untuk percobaan yang kedua ini yaitu properti gambar. Jadi di properti gambar ini kita menggunakan img.shape, lalu img.ttype dan img.size, lalu img.nbyTest.
img.ndim. img.dtype untuk tipe data pixel, Win 8, float 32 dan lain-lain. Lalu img shape kita gunakan untuk mendapatkan dimensi gambar seperti height, width, dan channel. Selanjutnya untuk img.size ini untuk menampilkan total jumlah elemen pixel kali channel. Lalu untuk img nby test yaitu ukuran memori yang digunakan. Lalu img.ndim yaitu jumlah dimensi array. Ini kita menggunakan img shape dtype size dan nby test. Langsung saja kita running, maka kita akan mendapatkan output nih. Jadi ini properti gambar digital. Ini seperti pada fungsi tadi yang ditampilkan akan seperti ini, berwarna dengan ukuran 640 dikali 480 kali 3. Kalau ini grayscale dengan ukuran 640 kali 480. Ini untuk dtype yaitu Win 8 900 KB untuk yang berwarna. Untuk yang grayscale ini dtype nya Win 8 300 KB. Selanjutnya untuk yang ketiga ini konversi ruang warna. Jadi di konversi ruang warna ini kita menggunakan BGR atau default OpenCV, yaitu blue, green, red, lalu RGB red, green, blue, lalu gray, satu channel 0 sampai 255. Lalu ada SV dan HLS, whole lightness, saturation, dan LAB, lightness, green, red, dan blue, yellow. Lalu untuk fungsi utamanya itu ada cv2.cvt color kurung buka src koma spasi kode kurung tutup. Ini untuk mengkonversi ruang warna. Jadi pada kode ini ini menggunakan yang fungsi yang tadi. Konversi ruang warna sering digunakan dalam tahap processing citra. Langsung saja kita running ini dengan pencatatan kode dan akan mendapatkan output seperti ini.
Jadi outputnya ini ada hue 0 sampai 129 dengan min sama dengan 0 dan max sama dengan 150. Lalu ini ada channel HSV terpisah dengan saturation 0 sampai 255. Lalu min sama dengan 0 dan max sama dengan 255. Lalu untuk value-nya 0 sampai 255. Ini minnya sama dengan 128 dan max-nya sama dengan 255. Ini menampilkan 3 gambar berbeda ya. Menampilkan 3 gambar berbeda dengan konversi ruang warna yang berbeda. Lalu untuk selanjutnya yang keempat itu ada akses manipulasi pixel. Untuk akses dan manipulasi pixel ini saya mengakses nilai pixel menggunakan koordinat matriks gambar. Sebagai contoh, kita dapat mengambil nilai pixel pada posisi tertentu dan mengubahnya untuk modifikasi warna gambar. Hal ini menunjukkan bahwa gambar digital sebenarnya adalah kumpulan angka yang dapat dimodifikasi. Jadi kita bisa memodifikasi dengan fungsi img kurung buka ini y, spasi x kurung tutup. Ini akses pixel di posisi yx. Lalu ini ada lagi img kurung buka y, spasi x kurung tutup sama dengan val. Ini untuk mengubah nilai pixelnya. Lalu ini img.item kurung buka y, spasi x, spasi c kurung tutup. Ini untuk mengakses cepat satu elemen. Lalu ada img.itemSet kurung buka kurung tutup. Ini untuk ubah cepat satu elemen. Lalu ada slicing array. Ini untuk mengakses area atau region pixel. Ini ya, mengakses pixel di posisi y sama dengan 100, x nya 200. Ini fungsinya. Langsung saja kita running, maka kita akan mendapatkan output seperti ini ya. Kita bisa memanipulasi pixel. Terlihat pada gambar terdapat 3 manipulasi pixel. Selanjutnya yang kelima itu ada operasi aritmatika gambar. Pada percobaan ini dilakukan operasi matematika pada gambar seperti penjumlahan, pengurangan, penyesuaian brightness. Jadi operasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kecerahan atau kontras gambar yang dihasilkan. Jadi kita menggunakan ini ya, fungsi utamanya cv2.add kurung buka img1, spasi img2 kurung tutup. Ini penjumlahan dengan saturasi. Lalu ada cv2.subtract kurung buka img1, spasi img2 kurung tutup. Ini pengurangan dengan saturasi. Lalu ada fungsi cv2.multiply kurung buka img1,
koma spasi img2 kurung tutup. Ini perkalian elemen wise. Lalu ada cv2 dot divide kurung buka img1 koma img2 kurung tutup. Ini pembagian elemen wise. Lalu ada cv2 add weighted kurung buka kurung tutup. Ini blending berbobot atau alpha blending. Jadi ini untuk programnya. Langsung saja kita run, maka kita akan mendapatkan output seperti ini. Terdapat banyak sekali aritmatika gambar di sini. Ini untuk memblending gambar, mengatur kecerahan dan mengatur warna-warna. Kita bisa memblending juga ini. Terlihat pada macam-macam gambar di sini. Selanjutnya ada operasi bitwise. Untuk operasi bitwise ini digunakan untuk memanipulasi gambar menggunakan operasi logika. Jadi ada bitwise and, or, SOR, dan NOT. Ini programnya. Ada di dalam program ada fungsi utamanya, yaitu cv2.bitwise strip bawah and kurung buka img1 koma spasi img2 kurung tutup. Ini menggambarkan N, hanya pixel yang sama-sama on. Lalu yang ini yaitu OR, pixel yang salah satunya on. Lalu ada SOR, pixel yang berbeda saja. Lalu ada NOT yang invert semua bit. Lalu untuk konsep setiap pixelnya sama dengan 8 bit. Ini untuk programnya. Ya, programnya ada mencakup operasi AND, operasi OR, operasi SOR, NOT, dan visualisasi operasi bitwise dasar. Lalu ada aplikasi overlay logo menggunakan bitwise. Nah, selanjutnya kita running dan akan mendapatkan output seperti ini. Jadi ini 6 gambar operasi bitwise. Gambar ini merepresentasikan persegi, lingkaran, A and B, lalu A or B, A SOR B, dan NOT A. Selanjutnya yang ketujuh ini yaitu menggambar bentuk geometris. Pada percobaan ini saya menggambar beberapa bentuk geometri menggunakan OpenCV. Contohnya itu ada garis, persegi, lingkaran, dan teks. Jadi untuk fungsi yang digunakan itu ada CV line,
cv_len kurung buka kurung tutup ini menggambarkan garis lurus, cv2.rectangle kurung buka kurung tutup ini menggambarkan persegi panjang, lalu cv2circle ini menggambarkan lingkaran, lalu cv2.ellipse ini menggambarkan elips, lalu cv2polylines ini menggambarkan poligon atau garis bersambung, lalu ada cv2 fill poly menggambarkan poligon yang terisi, lalu ada cv2.arrowed line ini menggambarkan garis berujung panah. Jadi semua fungsi ini memodifikasi gambar langsung in place. Ini untuk programnya. Langsung saja kita run, maka akan mendapatkan output seperti ini. Jadi di sini terdapat berbagai bentuk macam geometri yang ada pada program tersebut, seperti garis, persegi panjang, lingkaran, dan teks. Ini ada teks, garis, lingkaran, persegi panjang, persegi 5, bintang, dan lain-lain. Selanjutnya ada project. Untuk project sendiri ini ya project. Jadi saya mengambil project yaitu photo booth festival kampus. Nah, project ini dibuat untuk mensimulasikan sebuah foto booth digital sederhana yang dapat digunakan oleh pengunjung festival kampus untuk mengambil foto kenangan. Jadi aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu mengambil foto dari webcam, lalu menerapkan filter warna seperti sepia, cool, warm, dan grayscale. Lalu yang ketiga, ini bisa menambahkan frame dekoratif bertema festival, lalu menambahkan teks Festival Kampus 2026, dan membuat strip foto booth yang berisi 4 foto secara vertikal. Lalu bisa menyimpan foto dengan nama unik berdasarkan timestamp, lalu bisa membuat montage atau kolase dari semua foto pengunjung. Untuk alur kerja programnya sendiri, ini ada webcam akan mengambil gambar secara real time, lalu frame yang diperoleh kemudian diproses untuk menerapkan filter warna seperti sepia, grayscale, cool, dan warm. Lalu setelah itu sistem menambahkan frame dekoratif agar foto terlihat seperti foto booth festival. Kemudian sistem menambahkan teks Festival Kampus 2026 menggunakan fungsi penulisan teks dari OpenCV. Lalu setelah 4 foto diambil, sistem akan menggabungkannya menjadi strip foto booth vertikal. Lalu hasil foto kemudian disimpan secara otomatis menggunakan timestamp sebagai nama file. Terakhir, semua foto pengunjung akan digabungkan dalam sebuah montage atau kolase foto. Ya, jadi ini adalah program untuk menjalankan foto booth
Ini kita memiliki ini. Program ini dimulai dengan mengaktifkan webcam menggunakan fungsi cv2.video capture. Lalu kemudian program membaca frame dari webcam menggunakan tab.read. Lalu frame tersebut kemudian diproses untuk menerapkan filter warna yang dipilih. Setelah itu program menambahkan teks menggunakan fungsi cv2.putText. Lalu 4 foto yang telah diambil kemudian digabungkan menjadi strip photo booth menggunakan operasi penggabungan gambar. Terakhir, gambar disimpan menggunakan fungsi cv2 unread dengan nama file berdasarkan waktu pengambilan foto. Jadi ini untuk tampilan GUI-nya setelah di running. Kita bisa mengatur settingannya. Itu ada capture, bisa memilih efeknya. Situ ada 4 efek. Kita juga bisa memilih filternya. Jadi ketika program dijalankan, webcam akan aktif dan menampilkan tampilan kamera secara real time. Pengguna dapat mengambil foto dengan menekan tombol tertentu pada keyboard. Setiap foto akan diberikan filter warna dan frame dekoratif. Setelah 4 foto berhasil diambil, sistem secara otomatis akan menyusun foto tersebut menjadi strip foto. Strip foto booth vertikal dan menyimpannya ke dalam folder output. Itu ya, kita bisa memilih-milih frame dan filter warnanya. Nah, ini kita pencet capture untuk mengambil gambar. Lalu setelah terdapat 4 gambar, kita bisa mengsave-nya dalam bentuk JPG. Dan kita bisa mereset. Itu terlihat capture fotonya. Capture fotonya terreset, tidak ada lagi gambarnya. Tapi ini sudah tersimpan di output dari program photo booth. Ini ya outputnya. Oh, yang ini. Nah, ini. Jadi montage itu untuk menggabungkan dengan foto booth yang sebelumnya. Kita jadikan satu. Analisis dan penutup. Nah, ini yang tadi. Dari praktikum pada modul ini dapat disimpulkan bahwa computer vision merupakan teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami informasi visual dari gambar maupun video. Melalui praktikum ini, saya mempelajari berbagai konsep dasar pengolahan citra menggunakan OpenCV, mulai dari membaca gambar, manipulasi pixel, konversi warna, hingga operasi aritmatika dan bitwise. Beberapa kesulitan yang saya hadapi selama praktikum adalah memahami penggunaan fungsi OpenCV serta kesalahan dalam penulisan pad gambar. Namun kesulitan tersebut dapat diatasi dengan membaca dokumentasi OpenCV serta melakukan beberapa percobaan ulang pada program. Hal baru yang saya pelajari dari modul ini adalah bagaimana gambar digital sebenarnya direpresentasikan sebagai matriks pixel yang dapat dimanipulasi secara matematis. Lalu untuk kesimpulannya,
Modul ini memberikan dasar yang sangat penting sebelum mempelajari teknik computer vision yang lebih lanjut, seperti deteksi objek, pengenalan wajah, maupun sistem vision berbasis kecerdasan buatan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.